محمد أشرف العرب والعجم محمد صادق الأفعال والكلام محمد باسط المعروف جامعه محمد طيب الأخلاق والسلام يا ربي محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من أرض ومن عالم يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بالقبول والسلام بكل صغير ومقبول بين حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الشر الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة يا بلاد كل شر جالبة بكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريهم بجنته في الجنة ويكرمنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Suatu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, mantu, cucu, keluarga besar kita, para guru-guru kita, para tetangga, para jiran, sahabat, kawan, dan siapa saja yang hari ini sehat, sehat, sakit, baik dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kembalikan keafiatannya, sehingga berkumpul kembali kepada kita bersama-sama berjamaah. Subhanallah alladzi ja'ala al-sihat wal 'afiyah bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واقضي قلبي بسبب لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح
wal munuh wal fusuq wal salah al jasad wal ruh wal taubatan nasuh. Hadirin jamaah majlis salat subuh Masjid Jami Ittihad wal Ikhwan. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 8 bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, bulan yang keempat daripada bulan Hijriah. Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tidak terasa 4 bulan atau 5 bulan ke depan kita akan memasuki 1 bulan di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan bulan yang memang penuh dengan keberkahan dan qudrah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Hari ini kita kembali mengaji kitab dari hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang disusun oleh Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Dan sekarang sudah masuk pada hadis yang ke-225. Ini tentang kemuliaan orang yang takwa. Kita tahu arti takwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Ini kriteria yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan ini seperti apa? Ya, jadi larangannya yang ditinggalkan bukan saja yang diharapkan, termasuk barang-barang yang syubhat, yang makruh itu termasuk kategori nilai ketakwaan. Jadi pengertian takwa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu takwa. Kita harus pahami dulu yang menjauhi itu bukan yang diharapkan saja, ya, bukan yang diharapkan saja, termasuk barang-barang yang makruh, yang syubhat, yang makruh banyak. Maka nilai ketakwaan seorang itu akan terlihat nanti kalau dia sudah benar-benar bersih diri. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akramun nas atqahum. Ya, itu hadis. Pendek. Akramun nas atqahum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis juga yang meriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim itu sangatnya kuat. Dia hadis yang paling tinggi tingkatan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu yang pertama. Yang kedua tingkatannya hadis Imam Bukhari. Yang ketiga hadis Imam Muslim. Baru yang keempat Imam Terus, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Nasai, gitu. Tingkatan-tingkatan, tapi yang tertinggi Imam Bukhari dan Muslim. Kalau ada hadis yang kata muttafaqun alaih, muttafaqun alaih maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tingkatan hadis ini begitu kuat. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia, akramun nas, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Siapa itu? Siapa saja? Dari golongan mana? Dari suku mana? Dari mana saja? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu
wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Ya ayyuhan nas, wahai manusia semua. Dalam Al-Quran ada firman Allah yang ditujukan kepada semua umat manusia. Ada ayat yang menuju kepada tingkatan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi beda-beda. Kalau ya ayyuhan nas kepada siapa saja semua. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguhnya Allah menciptakan di antara kamu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah menjadikan juga kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ini biasanya ayat ini dipakai juga pada saat akad nikah, ya, pada saat akad nikah. Jadi Allah ciptakan kita laki-laki dan perempuan. Kalau sudah diciptakan laki-laki dan perempuan, maka lakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di zaman sekarang sudah semakin gila, makin modern, makin tidak kita bisa menangkap dengan akal sehat kita. Ternyata ada laki senang sama laki. Bahkan di beberapa negara sudah dilegalkan, sudah dibolehkan menikah laki dengan laki. Saya tidak bisa membayangkan kalau nanti pada saatnya yang terjadi di negara kita, di tempat kita, di kampung kita, ada orang laki nikah laki dengan kan tidak enak, benar? Ya, saya nikahkan saudara, ya, Udin, saudara Udin. Saya nikahkan saudara dengan Samsul bin Samsul. Laki dengan mau itu mana? Ini kalau sudah kata ya. Kalau ada yang kayak begini, jangan kaget kalau azab Allah itu. Ya, kita tahu binatang saja tidak mau laki dengan anjing, bahasanya anjing seanjing anjingnya anjing lagi kalau anjing lagi sama tutup anjing seanjing anjing tahu di mana masa tidak dikasih akal, dikasih pikiran nikah lagi dengan otak pakai mana? Allah sudah bekerja. Kita diciptakan antara laki-laki dan laki-laki maupun laki-laki dan wajahkanmu. Dan Allah juga menjadikan kamu syu'uban wa qabaila lita'arafu, menjadi suku berbangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita melihat takwa seseorang, solehan seseorang, jangan melihat dari suku di sana. Orang dulu biasanya begitu. Orang mana? Tapi saya masih remaja, kalau kita lagi pacaran orang tua, aslinya orang mana? Oh, orang sini, orang sana begini lah begini. Supaya murah dan sebagainya. Dulu pemahaman orang ini, kenapa? Karena hidupnya di kampung sendiri, sehingga melihat adat istiadat, cara ibadah. Oh, ternyata orang asli sini ibadahnya buat rumah, ya. Orang lain tidak
mau dari suku Madura, suku Jawa, suku mana lagi, suku Betawi, Sumatera, Sumatera, atau Papua, yang kalau jurusan yang barangkali kita tahu mayoritas Nasrani atau umat Muslim ini kan juga ada. Dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita menilai takwa seseorang itu dilihat dari suku, agama, suku, kebangsaannya, rasnya. Wah, kadang-kadang pasti begini, enggak juga. Ya, enggak juga. Ada juga memang orang aslinya asli dasar malas, masuk. Ya, banyak tuh. Nah, kita jangan sampai menyebabkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jadi hilang. Makanya menjaga nilai ketakwaan itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah ini juga tidak hanya yang wajib, yang sunnah juga dikerjakan. Begitu yang wajib doang, yang sunnahnya juga ya, termasuk sholat qabliyah, ba'diyah, sedekah, silaturahim, itu kan yang sunnah-sunnah. Senyum, at-tabassum shadaqah. Senyum itu adalah sedekah. Biar kita berubah dari masalah keluarga, kita punya masalah sama istri kita, punya masalah sama anak kita. Ya, kalau keluar teman-teman sahabat senyum, atau sebaliknya kita punya masalah di kantor, punya masalah di tempat kerjaan, punya masalah dengan orang lain, pulang sampai ke rumah senyum. Jangan membawa permasalahan sampai ke rumah. Karena kata Nabi, at-tabassum shadaqah. Ya, senyum itu sedekah. Tapi jangan dijadikan alasan begitu dengar senyum itu sedekah, lagi sholat duha, kotak amal lewat, senyum dulu kotak-kotak, kan kotak lewat. Atau ada petugas yang bawa kantong, itu bawa kantong kita kelompok, kita senyum doang. Pakai bawa kantong, kotak senyum doang. Kan kata Nabi, at-tabassum shadaqah. Senyum itu sedekah. Jadi saya sebut senyum saya sedekah. Enggak juga. Kalau ada duit, asli sedekah. Walaupun dalam hadis yang lain, tapi katakan sedekah itu ada tiga macam. Ya, sedekah itu ada tiga macam. Ada sedekah dengan ilmu, ada sedekah dengan kekuatan, jabatan, ada sedekah dengan harta. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu ilmun, siapa saja yang memiliki ilmu, falyatasaddaq biilmi, maka sedekahlah dengan ilmu. Wa man kana lahu quwwatun, dan siapa orang yang memiliki kekuatan, falyatasaddaq biquwwatihi, maka bersedekahlah dengan kekuatan. Wa man kana lahu malun, dan siapa orang yang memiliki harta, falyatasaddaq bimalihi, maka sedekahlah dengan harta. Itu biasanya akan terlihat pada saat pembangunan. Nanti insyaallah bulan depan diintilah mau ada kerja bakti, mau tambah maju ke sana, insyaallah. Ya, mau dimajuin sampnya di atas. Kan kerja bakti perlu biaya, perlu tenaga, ya, perlu juga orang-orang yang ngerti arsitek pembangunan ini gimana kekuatannya, biar kuat, biar tahan lama, ya, biar bagus lagi, gimana cara? Ya, kan tiga ini, ya, yang ngerti dengan ilmunya, ilmu pembangunan, arsitektur, sampai ini saya punya saran begini, biar kuat begini, besinya sekian banyak, pasirnya, spritnya, semennya, kan itu buatnya punya ilmu. Nah, yang punya kekuatan siapa? Anak-anak muda, kerja bakti, angkatin pasir dari rumah,
seperti panggul semen, ya, bikin adukan, nah itu kan dikuat. Nah tinggal itu berharap dari hatinya yang punya harta. Boleh. Tiga ini kalau sudah besar, subhanallah, ya, cepat bekerja. Ya. Nah, yang ngomong jangan bantu, waktu ini ngomong alhamdulillah, lalu dan sebagainya. Nah itulah, maka sedekah ini itu juga bagian daripada nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita membangun rumahnya Allah. Masjid itu kan termasuk daripada rumah-rumah buyut di Allah, rumah-rumah Allah. Jadi yuk nanti kalau ada ajakan dari pengurus masjid, pengurus mushola, majelis taklim, yayasan yang tempat menampung anak-anak yatim, ketika dia membangun hari kita nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertingkatkan, bertakarruf. Hanya beruntung ini termasuk saya lihat sholat subuh berjamaah itu juga termasuk. Kadang-kadang kita subuhnya berat. Oke, saya suka bercanda sama jamaah saya. Alhamdulillah dalam 1 tahun ada yang namanya bulan suci Ramadan. Kenapa? Ya selama sebulan pun dia bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Tapi setelah Ramadan balik lagi subuhnya juga kan Syawal hari kedua dengan ya nggak tahu saya kenapa begitu. Saya nggak tahu kenapa. Padahal Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah nilai ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan ini datang, kita isi hari-hari kita dengan lebih menambah ketakwaan kita. Yang tadi jarang sembahyang sunnah, jadi sembahyang sunnah. Yang nggak pernah witir, jadi witir. Yang nggak pernah tahajud, jadi sholat tahajud. Dan itu Ramadan. Yang nggak pernah baca Quran, alhamdulillah baca Quran. Yang nggak pernah silaturahim, nah ayo bisa silaturahim. Yang nggak pernah bersedekah, sedekah di bulan suci Ramadan. Apapun pekerjaan-pekerjaan sunnah kita bisa kerjakan di bulan suci Ramadan. Tapi sangat disayangkan begitu Ramadan meninggalkan kita, ya sudah kebiasaan kita hilang. Makanya orang tua kita kalau Ramadan sudah mau berakhir, mereka nangis, sedih, ya, nangis sedih bukan karena meninggalkan Ramadan, bukan. Tapi sedih, tapi mereka menangis. Apakah tahun depan masih bisa menemukan Ramadan lagi? Kan gitu. Habis Ramadan kita udah bisa jaga diri, makan kita teratur, bayar kita teratur, bayar sunnah kita banyak. Setelah Ramadan apa bisa dikerjakan kayak gitu lagi? Dan apakah tahun depan Ramadan berikutnya kita bisa lebih banyak? Kan banyak saudara kita, teman kita, kawan kita, semua sudah panggil. Sudah ada tahun besok Ramadan ini. Ada beberapa teman kita, kawan kita yang biasa jalan tarawih, yang biasa habis subuh keliling, ya, main sepeda, main bulu tangkis, ya teman-teman, teman di kantor, teman di jalan, teman ojek, barangkali sudah tidak ada. Nah ini harus kita pikirkan. Makanya kata Nabi, akramun nas, yang paling mulia manusia yang paling mulia faktor mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya, untuk hadir majelis ilmu, apa yang saya sampaikan kepada guru, ya, saya cuma ingatkan jangan pernah memandang guru itu siapa yang jangan. Ya, hatta dia bawa anak kemarin menyampaikan ilmu kepada kita, kalau itu baik ambil. Imam Al-Kamarallahu Al-Hadid unzur ma qala wala tanzur man qala. Unzur, dengar
di YouTube terpengaruh dengan penampilan. Ada penceramah biasa-biasa pakaiannya. Ya dan baju gitu. Juga jangan melihat dari penampilan. Kalau itu hadis qudsi, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila ahwalikum walakin Allah yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah tidak pernah memandang seseorang dari pakaiannya, dari penampilannya, ya, dari apa? Ya semuanya zahir, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan. Maka oleh karenanya, yuk kita lihatkan diri kita, tidak binafsi kita mulai dari diri kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa memberikan rasa percaya diri, rasa takut kita akan maksiat-maksiat yang kita lakukan, akan segala kealfaan yang pernah kita perbuat. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan semua salah-salah kita, dan kita bisa menempatkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an wa 'amalan mutakabbalan. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.